Identitas suatu masyarakat selalu tercermin dalam pola perilaku keseharian. Selain tradisi serta cara berpakaian, olahan makanan pun menjadi ciri suatu masyarakat adat itu sendiri. Bahan makanan yang diolah masyarakat di suatu wilayah tidak jarang dipengaruhi dengan kondisi geografis daerah yang ditinggali. Bagi masyarakat Kaili yang merupakan suku asli di wilayah Sulawesi Tengah ini, alam layaknya sebuah pasar swalayan yang menyediakan beragam bahan pangan untuk kehidupan sehari-hari, salah satunya tumbuhan bofofoa ini. Bofofoa atau sering disebut juga bafoa oleh masyarakat Kaili seringkali dianggap gulma, di mana biasa tumbuh liar di lahan perkebunan atau pekarangan rumah. Namun, bagi warga asli Sulawesi Tengah, bafoa merupakan salah satu bahan masakan yang cukup digemari. Karenanya, perjalananku kali ini akan mencoba menelusuri tumbuhan yang sekilas hampir mirip dengan tumbuhan kumis kucing ini menjadi menu masakan tradisional khas masyarakat Kaili, yaitu sayur bafoa. Bafoa sebenarnya merupakan tumbuhan yang cukup kaya manfaat. Bahkan di negara India, masyarakat di sana sudah mengenal tumbuhan bafoa sebagai salah satu di antara ragam tanaman obat. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri masih banyak yang belum tahu tentang khasiat daripada tumbuhan yang juga dikenal dengan istilah tumbuhan maman atau tumbuhan langsana merah ini, sebagai tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Bu, ini bawaannya Bu. Rebus saja dulu. Oh, iya Bu. Dalam setiap pengolahan bahan untuk menjadi sebuah sajian makanan, tentunya terdapat sebuah tahapan yang harus dilalui agar dapat dinikmati. Begitu juga dengan tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Cleome gynandra atau bafoa ini. Sebagai ragam tanaman obat, bafoa memiliki cita rasa yang cenderung pahit. Jadi, sebelum diolah, bafoa harus direbus terlebih dahulu dengan air garam. Fungsinya agar tidak terlalu pahit dan teksturnya lebih lunak ketika dikonsumsi. Sementara aku membantu merebus bafoa, Ibu Kasnah dan Ibu Herlina menyiapkan racikan bumbu dan buah pisang sepatu yang akan menjadi paduan sayur bafoa ini. Bagi masyarakat di seputaran wilayah Indonesia Timur, pisang memang merupakan salah satu bahan dasar berbagai olahan makanan. Selain dijadikan bahan jajanan atau cemilan, pisang seringkali dijadikan pula sebagai campuran olahan masakan. Untuk dijadikan bahan masakan, biasanya digunakan jenis pisang sepatu atau pisang kepok yang masih muda. Karena jenis pisang ini memiliki cita rasa yang tidak terlalu manis serta memiliki tekstur yang padat dan sedikit keras, sehingga cukup cocok dijadikan paduan serta bahan dasar olahan masakan. Bagi masyarakat Kaili, bafoa biasa disajikan dengan kuah santan kental. Penggunaan santan kental ini selalu dapat dijumpai pada hampir setiap masakan tradisional masyarakat Kaili, karena santan merupakan salah satu ciri khas dalam tradisional kuliner masyarakat di daerah dengan julukan Nyur Melambai ini. Proses pembuatan sayur bafoa ini sebenarnya cukuplah singkat, layaknya dalam proses pembuatan masakan berjenis olahan sayur lainnya. Semua bahan tinggal dimatangkan di dalam kuali tanpa tambahan proses lagi. Setelah bafoa direbus dan batangnya menjadi lunak, bafoa pun ditiriskan terlebih dahulu untuk nantinya diolah bersama dengan santan dan bumbu. Satu persatu bahan olahan seperti santan dan bumbu pun dimasukkan ke dalam kuali. Sebagai penambah aroma serta kunci dari cita rasa masakan ini, tak lupa asam jawa pun ditambahkan ke dalam kuah santan yang sudah bercampur bumbu dan disusul dengan pisang sepatu. Layaknya dalam proses pembuatan olahan kolak, pisang sepatu dimasak dalam larutan kuah santan hingga mendidih. Pisang sepatu
Sengaja dimasak bersama santan terlebih dahulu, fungsinya agar teksturnya menjadi lebih lunak dan juga supaya bumbu lebih meresap sempurna. Kemudian, sebagai tahap akhir, barulah sayur bavoa yang sudah direbus tadi pun dimasak ke dalam kuah santan hingga volume santan sedikit asat dan cita rasa dari bumbunya meresap. Bagi masyarakat Palu, sayur bavoa memang paling nikmat disantap bersama dengan nasi jagung selagi hangat. Sebagai olahan makanan, karakter dari olahan sayur bavoa ini sekilas hampir menyerupai dengan olahan sayur dan pepaya. Karena meski memiliki cita rasa yang sedikit pahit di lidah, namun terkadang cukup banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh ketika dikonsumsi. Bavoa atau juga dikenal dengan nama langsana merah ini sebenarnya masuk dalam kategori tanaman obat, di mana di beberapa negara seringkali digunakan atau dikonsumsi untuk pengobatan penyakit seperti rematik, membantu meredakan peradangan pada tubuh, melancarkan sistem saluran pencernaan, serta menjadi asupan gizi untuk ibu hamil. Berdasarkan penelitian, selain mengandung serat, karbohidrat, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, serta asam amino, bavoa juga mengandung beberapa senyawa kimia seperti asam karbonat. Jadi, tak heran bila masyarakat di sini cukup menggemari tumbuhan perdu yang seringkali dianggap gulma ini sebagai olahan sajian masyarakat yang ternyata memiliki segudang manfaat.